Tujuan dari pemeriksaan keseimbangan ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya gangguan keseimbangan pada pasien-pasien yang datang ke klinik dengan keluhan vertigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Dr. Trining Diah, spesialis THT-KL konsultan dari Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Universitas Hasanuddin, akan memperlihatkan mengenai cara pemeriksaan keseimbangan. Tujuan dari pemeriksaan keseimbangan ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya gangguan keseimbangan pada pasien-pasien yang datang ke klinik dengan keluhan vertigo. Alat yang kita butuhkan untuk pemeriksaan headshake nystagmus adalah kacamata Frenzel yang menggunakan lampu. Tes dysdiadokinesis. Satu, telapak tangan pasien dalam posisi supinasi dan tangan lainnya dalam posisi pronasi. Lalu pasien diminta untuk membolak-balikkan kedua tangannya dalam keadaan mata tertutup. Interpretasi hasil dikatakan positif jika tidak dapat dilakukan dengan benar atau terkesan melambat. Fast pointing test. Pasien mengangkat kedua tangannya ke atas sambil jari telunjuk mengarah ke atas. Kemudian arahkan jari telunjuk kedua tangan tersebut ke depan, menyentuh jari telunjuk pemeriksa yang ada di depannya dengan mata terbuka. Kemudian lakukan hal yang sama dengan mata tertutup. Interpretasi hasil positif jika dalam kondisi mata tertutup tampak deviasi ke sisi lesi. Tes finger to nose. Pasien pada posisi duduk dengan jari telunjuk salah satu tangan mengarah ke depan, menyentuh jari telunjuk pemeriksa. Kemudian pasien memindahkan jari telunjuk tersebut dari jari pemeriksa ke hidung penderita. Kembali lagi ke jari pemeriksa. Lakukan hal tersebut berulang kali dengan cepat. Interpretasi hasil dikatakan positif jika pasien sulit atau tidak dapat melakukannya dengan benar. Romberg test. Pemeriksa berdiri di belakang pasien. Penderita kemudian diminta untuk berdiri tegak dengan kedua kaki sejajar, lengan lurus ke samping, dan mata terbuka. Kemudian lakukan dengan mata tertutup. Nilai gerakan dan arah jatuh badan penderita. Interpretasi hasil, jika positif, maka penderita akan terjatuh ke salah satu sisi sambil menutup mata. Apabila penderita dapat melakukan tes ini tanpa jatuh, lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan Romberg dipertajam. Penderita berdiri dengan tumit salah satu kaki berada di depan ujung jari kaki lainnya. Kedua lengan dilipat di depan dada dengan mata terbuka dan dilanjutkan dengan mata tertutup. Nilai gerakan dan arah jatuhnya badan penderita. Interpretasi hasil dikatakan positif jika penderita terjatuh ke satu sisi saat menutup mata. Tes headshake nystagmus. Pasangkan kacamata Frenzel, kemudian pasien diminta untuk menundukkan kepala 30 derajat.
Goyang-goyangkan kepala pasien ke arah kanan dan kiri sejauh 45 derajat secepat mungkin. Lakukan hal ini selama 30 detik dengan mata terbuka. Interpretasi hasil. Nistagmus horizontal ke arah sisi sehat pada beberapa detik pertama, diikuti dengan nistagmus horizontal ke arah sisi lesi setelah 20 detik dilakukan head shake nistagmus. Head impulse thrust test. Pasien diminta menundukkan kepala 30 derajat. Kemudian, pemeriksa menggerakkan kepala pasien ke kanan atau ke kiri 10-15 derajat tanpa diduga oleh pasien. Mata pasien tetap fokus kepada hidung pemeriksa. Perhatikan apakah ada gerakan sakadik atau lack of control pada mata pasien akibat kurangnya fiksasi visual pada saat tes. Interpretasi hasil dikatakan positif apabila berkurangnya fiksasi visual yang berhubungan dengan menurunnya fungsi kanalis semisirkularis ipsilateral. Tes Dynamic Visual Acuity. Pasien diminta untuk membaca huruf pada Snellen eye chart, kemudian beri tanda pada garis kemampuan membaca maksimal yang dapat dilakukan oleh pasien. Kemudian, goyangkan kepala ke kanan dan ke kiri pada kecepatan 2 Hz seperti melakukan tes head shake, sambil pasien diminta membaca Snellen eye chart tadi. Interpretasi hasil dikatakan positif apabila terdapat kehilangan kemampuan membaca. Jika lebih dari 2 garis menandakan adanya hipofungsi vestibuler bilateral. Demikian tadi cara melakukan pemeriksaan tes keseimbangan, dan yang perlu diperhatikan pada saat melakukan tes ini adalah harus ada kerjasama antara pemeriksa dan pasien. Penjelasan kepada pasien agar bisa melaksanakan tes tersebut adalah sangat penting, mengingat pasien yang datang kepada dokter dalam kondisi vertigo sering dalam kondisi panik. Sekian video ini, terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.